semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Boleh lambaikan tangannya biar kelihatan di layar kaca. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Hari ini saya sungguh sangat bersuka cita karena bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian yang sudah lama tidak bertemu, walaupun tidak secara fisik, lewat Zoom online, tapi tetap saya lihat wajah-wajah cantik, senyum-senyum cantik, walaupun ada yang pakai masker. Terlebih lagi, saya bersuka cita karena hari ini adalah pertama kali saya bisa beribadah sama keluarga saya di Jakarta. Jadi keluarga saya gabung juga di ibadah kita hari ini, ibadah mongkok, ibadah 3. Ada papa, mama saya, ada adik saya, bahkan adik saya yang lagi di US juga ikutan hadir di ibadah ini sama kita. Jadi saya mengucap syukur luar biasa buat kesempatan hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Allah kita dahsyat. Hari ini saya diingatkan Tuhan untuk membawakan sharing firman hari ini. Itu sebenarnya udah dari lama banget, karena buat saya tahun 2000, nggak kerasa ya, tahun 2020, sekarang udah 2021, udah bulan Februari. Kemarin saya baru posting di Facebook, anak saya baru menginjak umur 9 bulan hari kemarin. Padahal terakhir kali saya sharing firman di Mongkok itu saya masih hamil. Jadi ada yang komen tuh kemarin dari ibadah Mongkok, Kak, ya ampun, nggak kerasa ya, udah 9 bulan aja anaknya, perasaan kemarin masih dalam perut. Iya, udah nggak kerasa, jalannya waktu tuh cepet banget. Tiba-tiba sekarang udah Februari tahun 2021, dahsyat ya Allah kita. Jadi masalah atau goncangan tahun 2020 yang kelihatannya kayaknya susah, lewatnya cepet banget. Nanti nggak kerasa, udah mau Chinese New Year lagi, kita kan minggu depan mau libur panjang 4 hari, walaupun masih social distancing, walaupun masih di rumah masing-masing, nggak bisa kemana-mana, tapi tetap bersuka cita. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau sharing firman, judulnya Winning the Battle. Bahasa Indonesianya menang dalam segala tantangan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 7. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Sorry. Memang kita ibadah secara online ya, saudara-saudara. Saya nggak bisa dengar saudara, tapi saya mau ibadah ini kita berinteraksi. Nggak cuma berinteraksi sama diri sendiri, tapi berinteraksi sama Tuhan. Katakan yes, katakan haleluya, katakan amin ketika firman-Nya memang benar-benar menyentuh hati saudara, dan Anda setuju dengan firman-Nya, katakan yes, katakan amin, karena ketika kita katakan yes, kita setuju dengan firman, itu akan membawa pengharapan dan iman, dan ketika kita teguh dalam pengharapan dan iman, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 bersama-sama. Dari pasal yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Selanjutnya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yang keenam, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang ketujuh, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Yang 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9, selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Selanjutnya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini, seperti tadi saya udah bilang, tema sharing firman hari ini saya mau sampaikan adalah winning the battle, atau menang dalam tantangan. Seperti tadi saya bilang, bahwa nggak kerasa hari lepas hari berlalu begitu cepat, masuk tahun yang baru, the year of integrity, dari tahun dimensi yang baru. Namanya the year of integrity, integrity kita mau diuji. Amin. Integritas kita mau diuji sama Tuhan. Makanya semakin ke depan, banyak hal yang semakin kita nggak tahu dan semakin kita nggak bisa prediksi. Bahkan saya baru baca berita kemarin tentang vaksinasi COVID, yang bilang bahwa kalau jalannya vaksinasi COVID seperti ini, istilahnya timeline-nya seperti ini baru akan selesai 7 tahun ke depan. Bayangin 7 tahun ke depan, lama ya. Kita kan nggak mau gini-gini terus selama 7 tahun ya, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa diprediksi. Dan semakin hari, challenge yang kita dapat, tantangan yang kita dapat itu bukan semakin gampang, tapi semakin sulit. Oleh karena itu, penting buat kita untuk mengerti bagaimana supaya kita bisa menghadapi masa depan tanpa takut dan bisa menang dalam segala tantangan yang kita hadapi. Siapa sekarang yang lagi ada masalah? Saya nggak bisa lihat di depan saya, suami saya angkat tangan. Saya rasa semua pasti lagi ada masalahnya masing-masing, ya kan? Mau levelnya lagi high or low atau medium, itu mungkin ada levelnya masing-masing. Tapi saya rasa semua punya challenge masing-masing, punya tantangan masing-masing. Bilang sama diri sendiri, kalau lagi di gereja saya bisa bilang sama sebelah kanan kirinya. Kalau sekarang kan kita sendiri-sendiri, ada yang lagi hiking saya lihat tadi, ada yang di rumah, ada yang di luar, lagi hiking Lilis tadi saya lihat, wah pemandangannya bagus banget. Bilang sama dirinya sendiri, saya bilang kalau lagi ada kalau hidup lagi banyak tantangan, artinya hidup saya lagi asik. Katakan hidup saya lagi asik. Amin. Kalau kita lagi banyak tantangan, artinya hidup kita lagi asik. Karena Tuhan lagi dansa sama kita. Lagi goyang-goyang sama kita. Amin. Dan kalau hidup kita ada goncangan atau tantangan, itu kan yang bikin kehidupan kita lebih berdinamika. Ya. Karena misalnya gini, kita nonton film, yang suka nonton film, kebetulan saya sukanya nonton film Korea. Ini adik-adik saya pasti ketawa kalau saya ngomong kayak gini. Karena kalau nonton film Korea, kalau ketahuan endingnya kayak gimana kan nggak seru ya. Pasti ada twistnya, pasti ada masalahnya di tengah-tengah. Nah itu kan yang bikin ceritanya jadi asik. Sama kayak cerita kehidupan kita. Kehidupan kita kalau flat-flat aja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, itu bosen, saudara sekalian. Bukan berarti kita mengimani bahwa kita mau masalah ya, tapi kita tahu bahwa meskipun masalah ada, itu Tuhan selalu berserta kita. Dan Dia selalu menyediakan jalan keluar. Katakan amin. Haleluya. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 12. Dibilang, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap kamu. Kebanyakan orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus suka lupa. Kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita juga harus mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, percaya bahwa nanti Dia akan menjemput kita di awan-awan. Tapi kita juga tahu bahwa ketika kita hidup, kita harus mengikuti langkahnya Tuhan Yesus. Apa sih artinya hidup seperti Dia atau mengikuti langkahnya Dia? Artinya adalah hidup sama seperti Dia, mengasihi seperti Dia, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Bilang sama-sama, hidup seperti Dia, mengasihi seperti Dia, dan menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Tapi ketika kita mengikut Yesus, bahkan ketika kita berusaha untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, itu kita merasa malah lebih banyak tantangannya. Iya Pak ya? Lebih banyak challenge-nya. Malah kadang-kadang orang suka merasa kok makin susah ya. Malah pas saya mau ikut Yesus, mau serius sama Tuhan Yesus, mau mati-matian buat Tuhan Yesus, kok kayaknya challenge-nya malah makin banyak. Nah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, mau menjadi sama seperti Dia, itu tadi yang kita bilang, terkadang hidup kita kelihatannya malah lebih banyak masalah. Kelihatannya malah lebih banyak tantangan. Kalau saya boleh baca 1 Petrus 4 ayat 12 dalam Alkitab terjemahan sehari-hari, itu dikatakan, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan untuk membuktikan apakah kita setia atau tidak kepadanya. Jadi, jangan kita berpikir bahwa kesusahan yang kita alami adalah sesuatu yang luar biasa. Ini juga menunjukkan integritas kita, saudara-saudara. Kalau kita mengikut Tuhan, terus kita bilang, aduh Tuhan, kenapa ya? Kok gini amat kehidupan gue? Aduh, kenapa Tuhan ya? Kok masalahnya ada-ada terus ya? Aduh, kenapa ya Tuhan, kok nggak selesai-selesai nih? Nggak selesai-selesai utang gue, nggak selesai-selesai masalahnya. Atau, aduh Tuhan, kok jodohnya nggak datang-datang ya? Masalahnya tuh ada aja ya. Kalau kita lagi kayak gini, itu arti yang terjadi dalam pikiran kita adalah karena kita kaget dan berpikir bahwa segala masalah yang kita alami itu adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan kita lebih luar biasa lagi, lebih besar lagi dari segala masalah yang kita hadapi. Jadi kenapa mesti kaget, kenapa mesti bingung, kenapa mesti susah, kenapa mesti kepikiran, kenapa mesti stres? Amin. Yang bikin tambah ribet lagi adalah ketika lagi keadaan ruwet seperti ini, ketika lagi dihadapi masalah, ketika kita berpikir bahwa ini sesuatu yang luar biasa, kita malah mulai mencari jalan keluar sendiri. Puter otak kita. Padahal otak kita nggak bisa diputer-puter, saudara. Otaknya tetap di situ. Tapi kita puter otak kita sendiri sampai kita pusing, sampai kita stres. Bahkan ada beberapa, khususnya di zaman-zaman kayak zaman dahulu banget, 2020 padahal baru lewat, ini baru baru Februari. Pada saat COVID pertama-tama kali itu, orang banyak stres. Kenapa? Karena nggak kebiasaan diem di rumah. Nggak, biasanya jalan-jalan. Biasanya kerja di kantor, misalnya. Kalau saya masih kerja di kantor, tapi kan ada beberapa yang harus working from home. Dan lebih lagi, yang working from home, terus ada anak-anak di rumah. Biasanya banyak tuh saya lihat teman-teman saya juga, aduh, pusing gimana ya caranya. Termasuk saya juga sih, karena anak sekolah dari rumah. Cara cari kegiatan buat anak, itu kan kadang-kadang bukan bikin stres. Saya bilang bikin hari saya stretchful, karena saya mesti ada kerjaan juga. Itu karena saya muter otak saya sendiri. Kita sering kayak gitu, saudara-saudara, ya Pak ya. Kalau kita lagi punya masalah, kita berusaha sekuat tenaga kita, handelin pikiran kita untuk melakukan sesuatu atau mencari jalan keluar yang kita pikir paling benar. Nah, yang ada, kalau kita nyari jalan keluar sendiri adalah ya stres sendiri tadi. Oleh karena itu, penting buat kita tahu, kenapa sih sebenarnya Tuhan itu kasih tantangan hidup buat kita. Kenapa Tuhan kasih challenge dalam hidup kita? Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-6. Saya mau buka slide-nya. Tadi satu.
Yang ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang pertama, kenapa Tuhan beri kita tantangan? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Katakan pada dirinya sendiri, Tuhan mengasihiku. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya dia beri tantangan dalam kehidupan kita. Sama seperti kayak saya punya manajer di kantor. Dia selalu ngasih sesuatu, ngasih kegiatan, atau bukan kegiatan, ngasih kerjaan yang menurut saya itu di luar kapasitas saya, di luar kemampuan saya. Dan kadang-kadang saya suka sebel sendiri, suka stres sendiri. Kenapa ya dia push saya so hard untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan, saya rasa di luar kemampuan saya. Tapi menurut pandangan dia adalah saya mampu melakukan itu. Karena dia tahu kemampuan saya melebihi apa yang saya bisa lihat. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita tantangan, karena dia mengasihi kita, dia mau memaksimalkan diri kita, dia tahu apa yang tantangan yang kita hadapi saat ini tidak melebihi kekuatan kita. Makanya dia kasih tantangan itu, supaya kita juga lebih dekat kepada dia. Yang kedua, kenapa Tuhan kasih tantangan dalam kehidupan kita? Kita baca ayat yang ke-7. Dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tuhan mengasihi kita. Kenapa Tuhan beri kita tantangan? Yang kedua, karena kita anaknya. Karena kita anak raja. Katakan, saya anak raja. Saya anak raja. Amin. Haleluya. Sama kayak lagu bilang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Akhirnya, hari depan indah kau beri. Katakan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dia sudah merancangkan segala kebaikan buat kehidupan kita. Jadi kalau dia kasih kita tantangan, itu karena kita anaknya. Karena dia tahu jalan keluar sudah dia sediakan buat kita. Katakan amin. Apalagi di tahun-tahun yang saya nggak mau bilang tahun 2021 akan lebih berat, enggak. Saya rasa challenge-nya ada, mungkin ada yang sesuai tidak, bahkan tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak pernah kita impikan terjadi, tapi kita tahu Tuhan Yesus sudah siapkan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Nah, bagaimana kunci supaya kita bisa menang dalam tantangan? Ini yang penting kita percaya, penting kita tahu. Kunci untuk selalu menang dalam tantangan. Yang pertama, kita baca ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kunci untuk selalu menang dalam tantangan yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Mata kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Seperti Mazmur 32 ayat 8 berkata, baca Alkitab, gimana caranya supaya kita bisa fokus selalu sama Tuhan? Baca Alkitab setiap hari. Bangun mesbah setiap hari. Terus selalu diingatkan sama gembala kita, selalu diingatkan di setiap ibadah, jangan menjauhi perkumpulan-perkumpulan ibadah juga. Menara doa. Bangun mesbah keluarga di rumah kalau yang tinggal bersama keluarganya. Baca Alkitab setiap hari, jangan lewat. Karena ketika kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, kita nggak akan bergeser dari destiny yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Dengan memfokuskan diri kita sama Tuhan, kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Amin. Ketika kita fokus sama Tuhan, pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak akan jadi hopeless, saudara-saudara. Karena harapannya ada. Tuhan Yesus ada
dan kita tahu bahwa dia selalu sediakan jalan keluar. Dan iman kita nggak akan goyah. Masalah atau tantangan boleh ada, tapi kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan dan kemampuan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya menang dalam segala tantangan? Yang kedua, kita lihat ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yang kedua, kunci untuk selalu menang dalam tantangan adalah andalkan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan kita sendiri. Katakan bersama-sama, andalkan Tuhan. Jangan sok tahu, saudara. Jangan sok tahu untuk cari jalan keluar diri sendiri lagi. Yang ada tadi seperti saya katakan, kita pusing sendiri, kita stres sendiri, kita jadi merasa terbeban berat. Pasti deh, kita semua pernah mengalami waktu kita ada masalah, kita putar otak sendiri, ya kan, cari jalan keluar sendiri. Itu saya udah sering banget mengalami seperti itu. Contoh waktu itu ada di keadaan di mana anak saya yang pertama, Jemima, dia sakit panas. Waktu dia sakit panas, itu pas tepat hari di mana dia harus ujian matematika. Saya putar otak, aduh gimana caranya ya, ini anak saya panas, sakit, kan nggak mungkin saya suruh sekolah. Akhirnya dia nggak ikut sekolah. Ini kejadian sebelum COVID, waktu dia mesti harus ke sekolah. Gimana caranya ya dia bisa ngikutin nih ujiannya? Telepon gurunya, ternyata gurunya bilang nggak apa-apa, kalau sakit nggak usah masuk, nanti kita akan ada ujian susulan. Kita nih lagi, itu kalau nggak salah ujiannya adalah setelah liburan. Terus dia panas, udah liburan, jadi dia nggak belajar. Intinya dia nggak belajar sama sekali matematikanya. Terus saya sama suami saya, memang kita bukan berprinsip sih, tapi maksudnya kita berpikir bahwa anak kita itu bukan berpikir, kita imani anak kita itu pintar. Gitu. Kita harus imani semua anak-anak kita pintar, amin. Anak-anak kita pintar, anak-anak kita cerdas, dan saya selalu imani ini, saya belajar juga bahwa kita harus memperkatakan anak-anak kita akan berhasil dan beruntung dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Pada saat itu saya berpikir sama suami saya, nih udah deh jelek kali ya, ujiannya, orang dia sama sekali nggak belajar. Dan meter otak ya, kita pikir aduh kalau jelek gimana, nanti takutnya nggak naik kelas atau segala macam, kan pasti kan ada kekhawatiran orang tua waktu itu. Tapi ternyata waktu itu kita cuma bilang berdoa, Tuhan saya serahkan anak kami Jemima, waktu ujian susulan saya percaya dia nggak ada, kita tahu dia nggak ada persiapan, tapi kita percaya bahwa terbaik Tuhan sudah sediakan buat dia, apapun itu Tuhan kasih hikmat, marifat untuk dia bisa ngerjain semua soalnya. Ternyata seminggu kemudian keluar hasilnya, gurunya malah bilang ke kita, oh anak ibu matematikanya bagus banget nilainya, kita masukin grup matematika, jadi kayak ada grup spesial untuk anak-anak yang bagus matematikanya. Saya sama suami saya sampai kayak gitu, wah kok bisa? Nah itu Tuhan sediakan apa yang nggak kita pikirkan, apa yang nggak kita bayangkan. Padahal waktu itu kita udah stres muter otak, aduh gimana caranya supaya anak kita bisa belajar, aduh gimana ya caranya supaya anak kita dapat bagus nilainya, kan semua orang tua pasti maunya kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan itu kasih kemampuan yang luar biasa buat anak kami. Puji Tuhan, dia bisa melewati ujiannya, bahkan mendapatkan nilai yang menurut saya di luar pemikiran saya gitu. Tadinya saya mikir kalau dia dapat misalnya ya dia dapat 50 ada 100 gitu, 50 dari 100, saya bilang ya udah nggak apa-apa, at least you try. At least kamu udah usaha. Tadinya saya udah mau pasrah begitu, tapi ternyata dia bisa dapat nilai yang luar biasa gitu. Kalau nggak salah dia dapat nilai waktu itu 80, sampai gurunya bilang ya udah dia masuk grup matematika unggulan. Dan itu buat saya, oh Tuhan dahsyat ya. Itu artinya kita nggak perlu muter otak, kita nggak perlu memikirkan untuk cari jalan keluar, Tuhan udah sediain jalan keluar. Bahkan udah anaknya udah pinter. Dia bilang begitu sama saya. Dan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri itu, kadang-kadang kita juga meremehkan atau anggap enteng kekuatan Tuhan.
saya ngerasa kalau saya tadi kayak tadi mengandalkan kekuatan sendiri, saya stres sendiri, saya mikir putar otak sendiri, itu saya meremehkan kekuatan Tuhan. Padahal kita tahu loh Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa, yang mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa saya mesti takut? Kenapa saya mesti khawatir? Di Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita beriman, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Makanya harusnya kita pasrahkan setiap permasalahan dan tantangan kita kepada Dia yang punya jalan keluar. Jadi lagi-lagi saudara, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Tuhan berkata, marilah yang letih lesu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap masalah apapun yang saudara hadapi sekarang, jangan andalkan kekuatan saudara sendiri. Serahkan masalah kita terhadap Tuhan. Tantangan apapun kita bisa hadapin, Tuhan Yesus pasti kasih kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menang dalam setiap tantangan hidup. Yang ketiga, kita baca ayat 11 dan 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya nggak ada lah ya yang sukacita aku dalam terima masalah, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bagaimana supaya semangat kita tetap berkoar-koar atau semangat kita tetap berobar-obar walaupun di tengah masalah. Kayak semangat yang patah keringkan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Gimana supaya buat hati kita gembira terus, saudara-saudara sekalian? Caranya adalah dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang memotivasi diri kita. Di mana kita bisa cari perkataan apa yang mesti kita ucapkan supaya itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama adalah perkatakan firman Tuhan. Tunggu, sebelum ini, kenapa perkataan ini penting ya? Karena gini, dari kata-kata itu kita dengar dengan telinga kita dan itu menjadi iman, kekuatan buat kita. Banyak orang kalau lagi berkata-kata suka nggak sadar. Misalnya, copot-copot, jantungnya copot. Atau bilang, kalau saya sering bilangnya shit gitu. Kayak, aduh, kenapa, kata-katanya, misalnya, this is not, something that kita tuh kadang-kadang nggak sadar kita ucapin gitu loh. Tanpa sadar kita ucapin. Kayak, ya ampun jatuh, kalau saya ingat papa saya suka bilang, bukan papa saya, banyak kan orang Manado suka bilang celaka 12, udah celaka 12 kali lagi celakanya. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa celaka 12 itu, tapi sering aja gitu orang kata-kata perkataan yang kayak gitu. Itu tuh kata-kata yang secara tidak sadar itu tuh kita mengkutuki diri sendiri, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang di sini mudah-mudahan nggak ada yang latah, mudah-mudahan nggak ada yang kaget-kagetan terus bilang, copot-copot jantung gua copot, nanti copot beneran jantungnya. Kayak gitu, atau celaka 12 tuh yang mungkin di sini kan banyak orang Manado tadi, WL-nya orang Manado. Bilang celaka 12 itu yang kayak gitu mesti dihindari, saudara-saudara. Amin. Nah, perkataan apakah yang harus kita perkatakan untuk memotivasi kita? Yang pertama, perkatakan iman. Di Markus 11 ayat 23. Dibilang bahwa kita perlu mengatih diri kita untuk mengucapkan kata-kata iman. Katakan, kalau lagi sakit, Tuhan, aku pasti sembuh. Tuhan, hutang-hutangku pasti sudah lunas terbayar. Tuhan, anak-anakku pasti berhasil. Tuhan, jodohku pasti sudah ada di depan. Tuhan, rumahku sudah jadi di kampung misalnya. Tuhan, tabunganku sudah banyak. Yang perkatakan tuh hal-hal yang memotivasi kita, hal-hal positif, hal-hal iman yang mengimani bahwa itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mulai minta sama Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk bisa mengatakan kata-kata iman. Jadi nanti setelah ibadah berakhir bilang, atau ketika lagi menghadapi masalah, kita juga bisa bilang hidupku sudah diubahkan dan mujizat sudah terjadi dalam kehidupanku.
Itu adalah perkataan-perkataan iman. Dan itu akan memotivasi saudara. Amin. Yang kedua, perkataan apa saja yang kita perlu katakan? Yang kedua adalah perkataan firman. Perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Amin. Mencari perkataan-perkataan Tuhan dan sungguh mengakuinya dengan segenap hati. Di mana carinya? Ya di Alkitab. Karena kan isinya firman Tuhan semua. Amin. Akui firman Tuhan itu. Seperti akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Tuhanlah yang memerdekakanku. Katakan perkataan-perkataan firman. Setiap hari. Itu akan menguatkan kita. Amin. Jangan pakai mulut kita untuk bersungut-sungut. Jangan pakai mulut kita untuk perkataan-perkataan yang nggak penting. Yang malah mungkin mengutuki diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, perkataan apa yang perlu kita ucapkan untuk memotivasi kita adalah perkataan syukur. Nanti bisa dilihat Markus 11 ayat 24. Kata-kata syukur berhubungan dengan kata sudah atau sudah terjadi. Artinya percaya bahwa apa saja yang akan kita minta, atau percaya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu kita bukan akan menerimanya, tapi sudah menerimanya. Katakan, saya sudah terima. Saya sudah terima mujizat. Amin. Ketika kita mengatakan perkataan syukur atau ucapan syukur, itu kita percaya bahwa mujizat Tuhan sudah terjadi bagi kita. Jalan keluar sudah disediakan buat setiap masalah kita. Apapun kondisi kita saat ini, terus ucapkan kata-kata syukur. Sekarang waktunya untuk saudara mengatakan bahwa kita sudah terima janji Tuhan. Katakan, saya sudah terima janji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah bebas dari segala ikatan kuasa-kuasa gelap. Tuhan Yesus, terima kasih, masalah saya sudah selesai. Tuhan Yesus, terima kasih, masalah finansial saya sudah diberikan ke jalan keluar. Tuhan Yesus, terima kasih, mungkin yang lagi cari majikan yang baru sudah Tuhan sediakan. Bahkan yang terbaik Tuhan sediakan buat saya. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Perkataan yang memotivasi itu penting buat kehidupan kita, saudara. Supaya kita akan selalu dikuatkan. Jadi apapun masalah yang kita hadapin, apapun tantangan yang kita hadapin, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita fokuskan diri kita sama Tuhan, ketika kita juga menguatkan diri kita dengan perkataan firman, perkataan iman, dan ucapan syukur, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi Tuhan Yesus selalu kasih kekuatan buat kita. Amin. Yang terakhir, ayat ke-14, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam segala tantangan. Yang ke-14 ayat ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang terakhir, the last but not the least. Yang terakhir, kunci untuk selalu menang dalam tantangan adalah jagalah kekudusan. Kalau kita sudah fokuskan pandangan kita sama Tuhan, sudah andalkan kekuatan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan, sudah perkataan yang menguatkan iman kita, kita juga harus menjaga diri kita supaya kita bisa tetap selalu kudus di hadapannya. Inilah integritas, amin. Integritinya kita. Apa yang kita percaya, itu yang kita lakukan. Melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Dan minta ampun kalau kita masih lari menjauh dari destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Terus kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, terus kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan. Terus ada dalam hadiratnya. Karena dengan diam dalam hadiratnya, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai penutup, kita mau baca Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hari ini Tuhan mau bilang sama kita bahwa kita nggak perlu khawatir akan kehidupan kita. Akan tantangan yang mungkin akan terjadi
di hadapan kita. Kita nggak perlu khawatir akan masalah yang akan ada di depan kita. Karena Tuhan sudah siapkan destiny yang terbaik. Masa depan yang gilang gemilang bagi kita semua anak-anaknya Tuhan yang dikasihinya. Amin. Kalau kita lagi lihat lagi ke belakang, ada banyak masalah yang sudah kita lewatin. Ada banyak tantangan yang sudah kita lewatin. Tuhan selesaikan. Masakan ketika ada masalah di depan kita saat ini, Tuhan juga nggak bantu selesaiin. Kalau Tuhan bisa selesaikan masalah kita yang dulu, Tuhan pasti bisa nyelesain masalah kita yang sekarang. Amin. Kita cuma perlu fokus sama Dia. Andalkan Dia dalam segala apapun yang kita lakukan. Kuatkan diri kita dengan perkataan-perkataan firman, perkataan iman, dan ucapan syukur. Dan kejar kekudusan. Hidup kita bisa jadi, kalau saya ibaratkan kayak, nggak tahu saudara mungkin pernah tahu, ada balon plastik yang di bawahnya dikasih pemberat. Yang buat mainan anak-anak, yang suka ditinju-tinju, terus tinju, balik lagi. Anak-anak kan suka mainan itu ya, kayak ada bentuknya, pemberatnya tuh kayak pasir di bawah, bentuknya kayak badut gitu, suka ditinju-tinju. Kadang-kadang kehidupan kita kayak gitu. Kita lagi ditimpa masalah, kita jatuh. Tapi kalau kita taruh masalah kita, taruh pasir atau pemberatnya di tangan Tuhan, kita akan kembali lagi. Berdiri tegak lagi. Kita akan bangkit lagi. Dan masalah pasti kita lewatin. Jalan keluar yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Bapa kita di sorga mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Amin. Saya tutup firman ini, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Jadilah saksi kemuliaannya. Haleluya. Amin.